Indonesia TV Online Group. Buka puasa. Ini wajib teh pucuk harum. Mereka akan coba bersama. Beda sama film yang lain. Saja memang betul-betul benar. Ya ada lain ya. Sebenarnya memang pilihan. Kita akan menyambut tamu-tamu undangan kita yang boleh ikut mendukung dalam acara MUBES GBT ke-23 ini. Mari kita sambut Ikan Yono, AKSM, AP, beserta jajarannya. Mari kita beri aplaus bersama-sama. Yang sudah boleh beserta kami menerima undangan kami untuk mensukseskan acara ini. Kami sangat percaya Tuhan hadir di sini, Tuhan dalam Roh Kudus-Mu. Karena itu kami bersyukur bahwa dari berdatangan di kota Surabaya ini, di Provinsi Jawa Timur untuk mengadakan musyawarah besar ke-23, ke-22. Percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan. Amin. Pesertanya soalnya banyak ini saudara. Saya sebagai panitia pelaksana MUBES ya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Yang terhormat Ibu Gubernur Jawa Timur yang diwakili Bapak Sekda Jawa Timur ya. Yang terhormat Bapak Dirjen Agama yang diwakili Direktur Urusan Agama Kristen. Yang terhormat Ketua Majelis Pembina Rohani beserta jajarannya. Yang Ketua Majelis Pimpinan Daerah beserta jajarannya. Yang terhormat Ketua Majelis Pimpinan Wilayah Pejabat Sinode Gereja Bethel Tabernakel dan juga para tamu undangan yang tidak bisa kami sebut satu persatu, bertemu secara tatap muka dalam acara MUBES Gereja Bethel Tabernakel yang ke-22 di Surabaya. Pesan Pangdam 5 Brawijaya pada MUBES ke-22. Gereja Bethel Tabernakel, Surabaya. The Royal Indonesia TV Sinode Gereja Bethel Tabernakel gelar acara 4 tahunan. Musyawarah besar yang ke-22 bertempat di Hotel Haris Surabaya. Tanggal 28 sampai dengan tanggal 30 Maret tahun 2023. MUBES yang dihadiri oleh perwakilan dari gereja GBT se-Indonesia ini mengusung tema, supaya mereka semua menjadi satu. Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Henok Sutopo dalam sambutannya mengatakan, Gereja Tabernakel semakin menyatu kuat dan kokoh secara bersama-sama untuk menjadi cahaya yang bersinar cemerlang di tengah dunia yang kelam ini. Petik 2. Lebih lanjut dikatakan, kepada semua panitia kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang telah menyiapkan segala sesuatunya hingga terlaksananya MUBES ke-22 dengan baik dan lancar. Petik 2. Pangdam 5 Brawijaya Mayor Jenderal TNI Farid Makruf dalam sambutannya yang dibacakan Kolonel Ketut mengatakan, kedamaian tidak hanya didambakan oleh setiap umat Kristiani, namun juga menjadi dambaan seluruh umat manusia, sehingga hal ini akan semakin memantapkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Petik 2. Dalam kesempatan ini,
Pangdam 5 Brawijaya berpesan dan mengajak untuk selalu menyuarakan kedamaian. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak kepada saudaraku umat Kristiani untuk selalu bisa menyuarakan kedamaian di wilayah Jawa Timur. Kita sebagai bangsa yang besar harus bisa menjaga keberagaman yang ada dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Petik 2. Sementara itu Sekda Jawa Timur Adi Karyono yang mewakili Gubernur Hovifah Indar Parawansa saat ditemui wartawan mengatakan, pemerintah Jawa Timur berterima kasih bahwa musyawarah besar secara nasional GBT diselenggarakan di Surabaya. Tentu sesuatu yang baik, menunjukkan Jawa Timur merupakan wilayah moderasi beragama yang luar biasa, dan pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung musyawarah berjalan dengan baik. Petik 2. Berikut laporan wartawan Royal TV dari Surabaya Cok Santoso. Terima kasih untuk Bapak Ibu sekalian serta pimpinan musyawarah. Beliau dari mulai menerima panitia audiensi dukung acara ini dan sebetulnya sudah ditandai dan saya sudah mengingatkan ibu untuk hadir jam 16 pada hari ini. Namun pada kesempatan yang sama tadi malam dipastikan untuk bisa akhirnya mendampingi Menteri Agraria karena memang Jawa Timur menjadi tuan rumah penyerahan tanah waris yang bisa dibantu. Ibu sekalian, tentu kami berharap bahwa pertemuan ini bisa berjalan dengan baik dan mengapresiasi dan mengucapkan selamat datang bagi peserta yang dari luar Jawa Timur. Terima kasih telah menentukan tempat di Jawa Timur. Mudah-mudahan dengan tadi 4 hotel yang sudah di booking dan tentu bisa membawa geliat ekonomi di Jawa Timur. Terima kasih. Yang paling senang sebetulnya Pak Wali Kota harusnya. Gereja Betel Tabernakel akan melaksanakan kebijakan-kebijakan yang jauh lebih baik. Selanjutnya, ya, ini bagian dari bagaimana masyarakat melaksanakan kegiatannya dalam hal ini komunitas Sinode Gereja Betel GBT ya. Jadi pemerintah Provinsi Jawa Timur berterima kasih bahwa musyawarah besar secara nasional GBT itu diselenggarakan di Jawa Timur di Surabaya. Tentu sesuatu yang baik secara ekonomi maupun bukan, menunjukkan bahwa Jawa Timur memang wilayah yang moderasi beragamanya yang luar biasa. Kemudian mendukung bahwa musyawarah besar ini dilaksanakan untuk mendapatkan hasil yang pertama tentu mengevaluasi program kinerja selama 5 tahun dan juga menghasilkan keputusan pimpinan yang baru dan juga program-program yang baru mudah-mudahan selaras dengan kebijakan nasional maupun kebijakan Provinsi Jawa Timur, sehingga kami sangat mendukung musyawarah besar ini berjalan dengan baik dan insya Allah dan yakin bahwa hasilnya juga akan bermanfaat bagi kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Baik, terima kasih Bapak. Sesuai dengan sambutan saya tadi, saya tetap ingin supaya kita dapat mengerti tugas-tugas yang dilakukan sebagai gereja dan juga sebagai pembinaan terhadap umat. Kita pemilihan memang ada setiap 4 tahun sekali ya. Tapi ini nanti amandemen. Kalau memang amandemen ini diterima, itu nanti berikutnya kita 5 tahun 1 kali. Nah ini saya menawarkan itu berulang-ulang. Dan saya memang cinta Jawa Timur, ya rek. Jawa Timur, rek Surabaya. Gitu. Karena apa? Yang lalu kami berusaha untuk menempatkan itu di Bandung. Tapi situasi tidak memungkinkan dan juga terbatas penginapannya. Itu cukup banyak orang, tapi terbatas. Di Jakarta pernah, itu pun terbatas. Nah, dan lagi biaya lebih mahal di sana kan. Nah, kita pikirkan di Jawa Timur, kita Rapimnas di Jawa Timur. Pernah juga menjalankan Rapimnas itu sampai 2 kali di Jawa Timur. Ya, terus Rakernas kita jalankan di
Bali itu 2 kali juga. Nah, pada waktu pertama Rakernas di Bali itu pun menghasilkan banyak juga, yang hadir hampir 600. Dan sekarang ini Jawa Timur ya? Di Jawa Timur lagi, balik lagi dengan jumlah sekitar 732 orang. Nah, itu harapannya memang supaya apa ya, melihat kondisi Surabaya ini kan seperti kalau dikatakan pesawat turunnya di Surabaya, Jakarta ke Surabaya. Dan memang gereja Bethel Tabernakel ini timbulnya dari kota Surabaya. Jadi makanya kita kembali ke sini, dapat kantor di Surabaya. Dan memang itu dalam ADRT-nya sudah ditulis di Surabaya. Kantor pusatnya. Adalah momen terpenting di dalam gereja Bethel Tabernakel, karena disitulah event 4 tahun memilih sosok pemimpin ya untuk 4 tahun ke depan. Jadi kita nanti di dalam event musyawarah besar ini akan menghasilkan seorang pemimpin yang akan memimpin 4 tahun ke depan bagi gereja Bethel Tabernakel. Oleh sebab itu event GBT Tabernakel ini bisa didukung, harus didukung sama stakeholder seluruhnya. Itu satu kesatuan sehingga berjalan yang namanya organisasi itu ke dalam kepemimpinan. Jadi kepemimpinan bukan hanya satu orang, tetapi berganti-ganti. Jadi setiap kandidat itu boleh mencalonkan dalam satu periode terpilih, dan besok mencalonkan lagi boleh, tapi tahun ketiga dia harus out. 2 kali berdua ke periode Pak ya? Setelah itu dia baru boleh mencalonkan lagi. Di sini sekarang ada 4 kandidat. Satu Pak Enok Sutopo dari Lawang, yang kedua ada Pak Dr. Daniel Tumbel dari Surabaya, terus Bapak Markus ya itu dari Semarang, terus Bapak Martin, Stefanus Martin itu dari Jakarta. Nah, kita berharap siapapun yang terpilih ya itu untuk kebaikan bersama, untuk kemajuan gereja dan untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Dari Sabang sampai Merauke, dari MPD 1 itu dari Jawa Barat, MPD 2 Jawa Tengah, MPD 3 dari Jawa Timur, MPD 4 Kalimantan, MPD 5 Sulawesi, MPD 6 Manado, Ternate, MPD 8 Papua.